Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Kiai Hunain rahimahullah rahmatul abrar wa askanahu daral garar ma'an nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Segenap para habaib dan ulama yang tadi berceramah, ada Al-Habib Abu Bakar ya, Segaf, yang sebelumnya mungkin Kiai Haji Najih ya. Dan di sini ada juga Kiai Al-Haj Kak Aldi Karar dari Madura. Dan Al-Fagir tidak niat ceramah, tapi mau mengartikan dari yang diterangkan di kitab Ihya Ulumuddin, ucapan daripada Ibrahim bin Adham. Bagi Al-Fagir ini adalah sangat penting dalam kehidupan, karena untuk menseleksi siapa manusia itu yang sebenarnya. Karena manusia itu ada manusia biasa, ada manusia yang perlu untuk kita beribadah, ada manusia yang perlu untuk dijadikan panutan, ada manusia yang harus dihindari. Qala Ibrahim, alaika bin nas wa iyyaka wan nas wala budda minan nas wala budda minan nas an-nasu humun nas laisa an-nas bin nas dhahaban nas wa bagian nisnas wa ma arahum bin nas innamahum ghumisu fi ma'in nas. Ibrahim bin Adham berkata, alaika bin nas, hendaknya kamu itu melazimi untuk berkumpul dengan manusia beneran. Siapa manusia beneran? Mereka adalah as-sulaha, orang-orang yang soleh. Mereka adalah al-ulama al-amilin. Mereka adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Harus kita bergabung bersama mereka, kumpul bersama mereka. Enggak bisa ada kehidupan tanpa mereka, saudara. Luqmanul Hakim pernah nasihat kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wazahimhum birukbatak fa inna Allah yuhyil qulub bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai putraku, hadiri majlisnya ulama, dengarkan bimbingan mereka, dekat sama mereka, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati manusia dengan ilmu dan hikmah ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering kelontang dengan guyuran air hujan. Tanpa bimbingan ulama, maka kering hati manusia ini, saudara. Tapi ulama yang beneran, tapi mereka adalah manusia beneran. Karena ada nggak beneran nanti?
Karena itu beliau menasihati, wa iyyaka wan nas, hati-hati lo ya, dengan manusia juga hati-hati. Ada manusia yang harus kita berhati-hati darinya. Mereka siapa? As-sufaha, orang-orang yang bodoh. Al-jahalah, orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang paling bodoh? Orang yang paling bodoh yaitu yang ngerti tapi ngelanggar. Yang ngerti tapi ngelanggar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di akhir zaman, dan ini harus disampaikan kepada umat Muhammad untuk hati-hati. Inna Allah la yantazul ilma min ibadihi intiza'an, walakin biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu dari manusia, ilm yang mu'arraf bil alif wal lam, ilmu yang ada ta'rif alif dan lamnya, itu berarti al ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Allah tidak mencabut ilmu dari manusia itu serta-merta seperti manusia itu mencabut paku dengan tang, dijebol begitu. Tidak, tapi mencabut ilmu yang manfaat itu biqabdil ulama, dengan dimatikannya ulama-ulama. Ulama yang sesuai dengan muradullah dan murad rasulih, bukan ulama yang diangkat oleh manusia. Siapa mereka ulama yang sesuai dengan muradullah wa rasulih? Hum ahlul khasyah. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inna kalau bersambung dengan ma zaidah ada ifadatul hasr. Hanya saja yang disebut ulama itu, yang dikatakan ulama, mereka yang takut kepada Allah. Kalau tambah ilmunya tapi dia tidak tambah takut kepada Allah, berani maksiat, itu bukan ulama, ngelama, saudara. Hati-hati. Nabi menggambarkan nanti ini ilmu manfaat dicabut oleh Allah dengan matinya ulama-ulama. Ya Allah, Pasuruan ini penuh dulu, ulama-ulama penuh, mereka ahlul khasyah. Dan ini mata orang berbicara ini pernah menyaksikan mereka ulama-ulama ahlul khasyah. Ini pernah menyaksikan siapa Ki Abdul Hamid, pernah menyaksikan siapa itu Ki Mas Imam, pernah menyaksikan siapa itu Ki Ahmad Jufri, pernah menyaksikan itu semuanya. Hatta Ki Hunain juga pernah kami melihatnya, menyaksikan. Mereka ulama ahlul khasyah. Panjang kalau kita ceritakan bagaimana mereka itu semuanya. Bahkan itu terjadi dengan Al-Bagir, bahkan itu terjadi dengan kita. Karena itu kalau ada yang ngaku ulama, ngaku kiai, maaf, saya akan bandingkan dengan mereka. Kami punya ukuran. Kami punya ukuran. Kenapa? Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Lu beda lo ya. Beda. Mobil beneran sama mobil-mobilan, beda apa enggak? Beda dong. Ini untuk mainan yang mobil-mobilan. Kalau mobil beneran tidak, dia yang menyampaikan manusia ke tujuan. Haula ulama. Beda. Buah mangga asli sama buah mangga-manggaan. Beda. Kalau buah yang asli, wah lezat, bervitamin. Kalau buah mangga-manggaan, plastik. Dimakan merotol untungnya ente. Bukan untuk dinikmati, itu untuk pajangan. Ulama beneran itu menikmati, itu untuk dinikmati. Tapi ulama-ulamaan untuk pajangan aja. Foto di mana-mana disebar. Ini serius ini. Saya tidak main-main di sini. Ini harus disampaikan kepada umat Islam untuk hati-hati. Wa iyyaka wan nas. Kata Nabi, Allah tidak mencabut ilmu itu serta-merta dari manusia seperti mencabutnya paku begitu, tidak. Tapi dengan dimatikan ulama yang beneran. Hatta idza matu, kalau mereka meninggal, ini yang bahaya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Yang dijadikan tokoh, yang dijadikan pemimpin oleh manusia, orang-orang yang bodoh.
Bodoh itu bukan nggak ngerti nahu, bodoh itu bukan nggak ngerti sorof, bodoh itu bukan nggak ngerti kitab, bukan. Bodoh itu ngerti tapi ngelanggar. Serius. Ini tak kasih gambaran sampean. Tolong jangan usah tepuk tangan. Ini bukan kampanye. Serius ini. Ini di akhir zaman bahaya nih. Saya mau tanya, ada sekarang tulisan ada di sini. Awas, listrik tegangan tinggi bahaya, ada kabelnya. Gambar tengkorak lagi. Ada orang buta megang mati, wajar apa enggak? Wajar. Ada anak kecil megang mati, wajar apa enggak? Wajar. Ada orang gila megang mati, wajar apa enggak? Ada orang ngerti, awas listrik aliran tinggi bahaya, gambar tengkorak. Oh ya, megang, wajar apa enggak? Yang bodoh yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Siapa mereka? Ngerti tapi ngelanggar. Itu yang bodoh. Yang dijadikan pemimpin di akhir zaman ini orang yang ngerti tapi ngelanggar, saudara. Lah kalau sudah begitu demikian, faida su'ilu an ilmin, kalau ditanya tentang ilmu yang sebenarnya, tidak menerjemahkan ilmu dengan muradullah dan murad rasulih. Tidak menerjemahkan ilmu itu sesuai dengan yang dimaksud Allah dan Rasulnya, tapi dengan hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini yang harus hati-hati sampean. Karena itu diadakan hall supaya sampean ngerti mana yang dijadikan panutan, mana yang dijadikan pajangan. Paham? Begitu. Karena itu hati-hati ya, hati-hati. Ya, kita malas kalau begitu. Ya. Kita ini pingin yang benar-benar. Ilmu ini mengangkat manusia derajatnya, memang iya, tapi kalau diamalkan, kalau manfaat Pak, kalau enggak. Wallahi enggak. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu kalau ilmunya manfaat. Kalau ilmunya enggak manfaat enggak bisa. Malah bahaya. Al ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Fa idza 'amilta bihi kana al ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti yang membahayakan kamu kecuali kamu ngamalkan, baru akan bisa manfaat. Lihat Bal'am bin Ba'ura, ilmunya sudah sangat tinggi, bahkan sudah mengetahui sirru ismillahil a'zam, doanya mustajab itu Bal'am bin Ba'ura. Tapi ketika disogok sama Fir'aun untuk doakan Nabi Musa, kualat Pak, kualat. Akhirnya keluar itu lidahnya sampai ada di dadahnya. Walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau dia mau ngamalkan ilmunya Bal'am bin Ba'ura, aku angkat derajatnya, tapi dia lebih condong urusan dunia. Akhirnya orang seperti Bal'am mengikuti hawa nafsunya, dia bagaikan anjing, karena anjing itu adalah selalu menjulurkan lidahnya. Anjing, binatang buas yang menjulurkan lidahnya melet, itu cuma anjing. Kucing binatang buas gak melet. Macan binatang buas gak melet, hanya anjing melet. Kau kasih makan melet, lapar melet, kenyang melet, didedek melet, diliar pun juga melet, saudara. Itulah yang terjadi. Bahaya ini, bahaya. Kalau sampean mengkiaskan Imam Nawawi itu adalah dengan ulama yang bayaran, itu nggak bisa. Kalau sampean mengkiaskan Wali Songo itu dengan ulama yang menerima suap, itu nggak bisa. Awas, hati-hati. Famathalu kamathalil kalb, seperti anjing Pak, melet. Tahu anjing piaraan, nggak usah dikasih daging, kasih ono tulang dikrokoti dah. Kalau sudah begitu, disuruh lari, disuruh mencolot, disuruh itu mau. Begitu juga, dikasih seberapa, disuruh bengar-bengor kemana-mana juga mau nanti. Awas, hati-hati. Yang gini ini harus dihindari. Wa iyyaka wan nas, hati-hati kamu itu juga dengan manusia yang tidak benar, yaitu adalah orang-orang yang bodoh, apalagi juga membodohi, saudara. Ini penting ya untuk disampaikan. Wallahu alam.
Yang jelas kita harus sampaikan, kita tujuannya harus menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan yang ada di sekitar kita. Wal bagi 'ala Allah busruh. Kemudian la budda minan nas. Kita hidup juga perlu bersama manusia. Saudara nggak bisa ibadah sendiri. Manusia pada umumnya juga harus kita kumpul bersama mereka. Kenapa? Kita perlu sholat Jumat. Kan la budda minan nas. Kita perlu sholat jamaah. La budda minan nas. Ya perlu dengan manusia. Kita perlu untuk mengadakan haul. La budda minan nas. Kita juga perlu manusia. Kita mau bergabung kepada manusia yang mau bergabung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bergabung karena ta'assub, bukan bergabung karena partai, bukan bergabung karena yang lainnya, tapi la budda minan nas di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Masya Allah, beliau berkata juga an-nasu humun nas. Manusia sebenarnya adalah ya manusia beneran. Siapa? Al-hukama. Siapa? Al-fuqaha. Siapa? Ahlul khasyah. Itu manusia beneran. Laisan nas bin nas. Bukanlah manusia itu adalah sama dengan manusia beneran. Manusia yang bukan manusia tidak sama dengan manusia asli. Maksudnya bagaimana? Manusia yang soleh, maaf, Kiai Hunain, kiai yang soleh, aulia Allah, jangan disamakan dengan hanya dengan pakaian, saudara. Karena pakaiannya sama enggak, lain. Ahlul bid'ah lain, ahlul maksiyah lain. Lain dan lain. Nih, yang pakai pakaian serban begini, beli di toko juga bisa. Paham ya? Semua juga bisa nyontek model begini. Hah? Semua juga bisa. Ini Habib Taufik termasuk nyontek, tapi mudah-mudahan nyontek karena cinta. Bukan nyontek karena untuk menipu. Hah? Bukan nyontok karena untuk menipu. Itu yang bahaya. Oh, banyak, Pak. Masya Allah. Jalannya seperti orang dulu. Saya ingat Kiai Hamid itu kalau jalan Masya Allah pakai serban begini, merunduk gitu. Memang tawadhu. Saya kira sing ngerunduk ini tapi sombong. Ada. Karena itu Zainal Umar bin Khattab itu teliti dalam begitu-gitu itu. Sambok sama Zainal Umar. Laisat taqwa bitata'tuikum. Innamat taqwa hahuna. Jalan yang benar, enggak apa-apa begini, asal ini bersih. Gini tapi sombong percuma. Semua duit diterima. Masih ingat saya juga Kiai Mas Imam itu di Pasuruan itu kalau jalan pakai payung, enggak ono udan payungan. Model sampean. Payungan terus. Ternyata payung itu untuk menjaga pandangannya, Saudara. Kalau ada perempuan yang bukan mahram di mukanya, diturunkan di muka supaya enggak kelihatan. Kalau sebelah kanannya ditaruh sebelah kanan. Kalau kiri, saya iki ngelirik-ngelirik. Masya Allah. Masih ingat dulu itu orang-orang soleh itu masih ingat ya Ahmad Jufri itu bagaimana itu kalau ceramah. Wah, luar biasa. Masih ingat. Tapi Masya Allah muhibbinnya sama habaib habis-habisan. Dan itu saya punya cerita banyak daripada beliau itu. Luar biasa. Karena itu enggak asal ceramah, Saudara. Karena itu Allah menggait ceramah tadi itu dalam Al-Quran bil mau'izatil hasanah. Kenapa? Khawatirnya ada sayyi'ah sebabnya mau'izah itu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kenapa? Ya ini sekarang muncul ternyata, Saudara, ceramah, tapi ternyata isinya porno. Kalau porno nggak perlu mondok, nggak perlu belajar kitab, ente buka YouTube. Apa isinya ceramah model begitu? Cekakak cekiki. Panggil pelawak lebih lucu. Sri Mulad. Mau'izatil hasanah yang membuat orang yang maksiat ini tobat. Yang mengingatkan manusia atas kesesatan, menyelamatkan mereka. Itu mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah bukan yang menebar kebencian, mencaci sana, mencaci sini.
Mau'izatul hasanah kadang-kadang mengajari benci kiai, benci habaib. Tapi hati-hati dengan omongan modal begitu. Itu bukan mau'izatul hasanah. Ini ubadud dunia. Ini orang-orang penyembah dunia. Ubadul muluk wal jah. Hati-hati itu semuanya. Kemudian beliau menyatakan dhahaban nas wa bagian nisnas. Hilang manusia. Hilang manusia beneran. Yang seperti sahabat, mereka ahlul wara, ahlul khasyah, seperti tabi'in, seperti salaf-salaf kita semuanya itu dan itu. Hilang mereka. Wa bagian nisnas, bagi nisnas. Nisnas itu asalnya ketek, Pak. Hah? Yang dimaksud di sini adalah apa? Orang yang pandai ceramah meriwayatkan Nabi itu begini, sahabat itu begini, tapi dia nggak ngamalkan ilmunya, saudara. Al-muqtadabih, panutan itu yad'u bi fi'alihim aktsar min magalihim. Panutan, mursyid, ini tadi, ya. Orang yang membimbing itu panutan, itu berdakwah dengan amalnya lebih banyak daripada berdakwah dengan ngomongnya. Kalau kita kan nggak banyak ngomong, amalnya kacer-kacir. Masih ingat saya nggak cerita habaib, saya cerita kiai biar tahu bagaimana kiai kualitas dulu itu. Masih ingat Kiai Abdul Hamid, bukan ahli ceramah. Tapi lihat wajahnya, banyak orang tobat, saudara. Di majelisnya sedikit, pengajiannya setelah itu, ya tawab, paling ambil nangis. Tobat orang. Saiki Masya Allah, ceramai rong jam gledek. Cekakak cekiki. Pulang ternyata bayangkan yang diceritakan buah dada. Yang diceritakan bibir. Itu yang terjadi, saudara. Karena itu hati-hati. Masa gak bisa bedano nanti nas dan nisnas itu. Manusia panutan dengan yang bukan itu. Jangan, ya jangan. Awas, hati-hati kita. Jangan main-main urusan ini. Kemudian beliau menyatakan, wa ma arahum bin nas innamahum humisu fi ma'in nas. Mereka bukan manusia beneran. Mereka hanya orang yang tenggelam dengan air manusia. Artinya mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti kemauan manusia, bukan membimbing, saudara. Hanya mengikuti kemauan manusia. Jadi bayaran, jadi orang yang disuap, semaunya, ngomongnya pesenan, saudara. Ngomongnya pesenan. Karena itu udahlah, di akhir zaman sampean harus hati-hati dengan nisnas nih. Sampai di akhir zaman sampean harus hati-hati dengan ulama-ulamaan nih ya. Jangan ikut-ikutan. Nah, jangan ikut-ikutan. Dengarkan baik-baik. Saya bukan orang partai. Saya juga bukan orang organisasi. Ya. Dengarkan baik-baik, jangan jadi ta'assub dengan partai, dengan organisasi sampai kamu tadi itu lupa dengan Islam. Hati. Faham? Jangan mau dikibuli dengan orang yang hanya berkepentingan 5 tahun sekali untuk cari suara Anda. Kemudian Anda sampai membenci sesama kaum muslimin. Intabih, hati-hati. Dan hati-hati yang bermain-main. Jangan Anda menyakiti umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Tanggung jawab dengan Nabi. Berapa banyak habaib yang sudah kamu fitnah? Berapa banyak ulama yang sudah kamu fitnah? Awas, hati-hati nanti di hari kiamat. Tanggung jawab sama Nabi Muhammad SAW. Jangan main-main dan sampean nggak usah ikut yang model begitu. Siap apa tidak? Nggak ada, nggak ada paksaan. Sampean nggak nurut sama Habib Taufik nggak ada masalah. Coblos yang memang sekiranya itu adalah menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Benar atau tidak? Jangan sampai Anda mencoblos tapi ternyata nanti akan madharat dengan Islam dan muslimin. Benar atau tidak? Udah. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau enggak ilmunya nggak manfaat. Nggak ada ceritanya begitu.
Kalau enggak, bukan ahli sunnah wal jamaah. Enggak ada ceritanya begitu. Enggak usah Anda dengarkan itu semuanya. Itu haknya Anda 100%. Tapi saya ingatkan sebagai umat Islam, kalau Anda tidak nyoblos untuk Islam dan kaum muslimin, wallahi Anda akan tanggung jawab nanti di hari kiamat. Kalau yang memimpin Indonesia ini nanti adalah tidak menguntungkan Islam dan kaum muslimin, Anda nanti khawatir anak turunan Anda bukan Islam dan bukan golongan kaum muslimin nantinya. Na'udzubillah. Karena itu pilih untuk Islam dan kaum muslimin. Wakil rakyat yang untuk Islam dan kaum muslimin. Presiden untuk Islam dan kaum muslimin. Yang tidak pro dengan Islam dan kaum muslimin jangan dipilih. Kenapa? Karena itu nanti dibertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.